hitungan menit teman-teman mobil diambil sama orang lain, ya kan? Itu kalau di awal tadi pas kita bilang oke, bagus, langsung bayar mas gitu ke kita ya. Sudah jam 7 malam dan rekor ini kita belum ada yang deal teman-teman. Ada. Ini ada Sherlock dari CX5. Dekat ya? Ini mau Luxia dulu apa CX5 dulu? CX5 dulu aja ya. Dekat mana? Yang paling dekat aja mas. Aman. Yang penting sih aman lakap aja teman-teman. Kalau cuman setirnya gampang nanti. Ya Mer, kita terus. Tiga aman. Hah? Emang ono spelnya sini emang ya kosongan ini. Saya kelima. Yang tadi itu sininya ini ya. Sini yang jelek yang tadi. Jauh. Hah? Jauh cerai. Aman toh? Aman. Fer. Buyu tuh Fer. Mari deg-degan ya. Aman. Tapi ini sudah tanda-tanda bagus tuh, Bro. Sudah tanda-tanda bagus tuh. Yes. Sudah tanda-tanda bagus nih. Tapi itu bikinan ya. Nggak tahu nih. Sama kan dengan yang sana? Kami. Wah ini tanda-tanda lah teman. Kunci mana? Setelahnya ada terima. Cek dulu ininya kilometernya. Kan? Kap udah buka. Record 170 tapi 170 ini udah diganti audio bank Android system. Ini ori nggak sih? Kurang tahu ya Pak ya. Belakangnya masih ori belakang. Tinggal disamain tuh. Tapi ininya sih material yang ininya aku ini nggak tahu nih Pak nih. Kayaknya beda ya? Beda. Tapi lama udah lama. Yang sini? Sini. Oh iya beda ini. Ini kulit banget kok. Tuh gak tipis. Itu ganti ini ya. Kemungkinan ya. Dalam? After ya, bengkel after market ya. Pemakai sih kalau ini sih bang. Pemakai sih, hanya pikiran. Jam 8:30 malam. Kita mau ngecek. Siap. Oh. Ngecek ya? Iya, silakan. Ini bang. Oh, aduh ya, penjualnya out of the box ya. Kabeh ini. Dan kalian dibuat lucu juga. Mobil itu beli kabeh. Mobil dia kabeh. Mobil iso lucu kabeh ya. Ya. Loh, ini dapat sarapan enggak? Dapat. Dapat sarapan sik apa adus sik? Urung ati iki 200 lho ya. Lah aku wis ngono ya. Iya 200 bang. Bayang no transaksi sampai janji, Bos. Terus rutin pagi mandi, malam aku mandi. Iya, tumben tak wih. Iya kok. Yes. Ora. Yes, persiapan teman-teman. Ini masih pagi. Jam berapa Om Ferry? Target kita hari ini Mazda CX-5 dan Alphard pesanan Om Second. Iki kita ngecek mobil aja keliling. Begini aja udah.
Jadi tadi rencana setelah bangun mau langsung ngecek barang yang akan saya cek karena minta tolong dimintai tolong second. Orangnya sudah, mas jam 8, jam 7 malah minta ya. Tapi kan bangun subuh tadi tidur lagi karena masih kurang tidur. Nah barang yang akan dia cek malah belum connect, ya udahlah sarapan dulu. Daripada nanti ngecek dulu balik sini sarapannya udah habis. Nah. Bagus. Sedang teleponan dengan keluarga ya. Cari keluarganya teman-teman. Dicari keluarganya. Hilang. Karena sering hilang. Halo sayang. Anaknya masih baby, guys. Biar cepet, biar hari ini bisa pulang, biar nyampe rumah anak-anak masih ada melek dapat dia. Siapa Pak? Kalau bisa, tapi kan tugasnya memang belum selesai. Ini jangan pada jaga dulu, pokoknya jam 12 dia mandi. Siap. Terus keluar. Jadi nanti Brenki sama Ferry ngecek CX5 sama Yaris. Oke. Aku sama Mas Lut K3 sama pelunasan Bali. Masih pagi cukup. Pelunasan ini bukan ini lah. Nanti lagi di mana migrasi ya? Aku cek ini bro. Tapi kalian cukup balik dulu. Ini punya siapa Bang? Ya Gus. Gue mau buka barang merah? Enggak. Aku nunggu jenengan nanti. Masih lanjut mencari alamat yang punya CX teman-teman. Dibilang lo? 3 kilo lagi. Masih di area BSD sih teman-teman. Itu ada Mahata Serpong. Teman-teman tuh lagi ngecek, saya lagi mencoba menghubungi pembelinya CX5, cuman ini belum bisa connect nih. Saya lagi ngecek tuh teman-teman, ada yang punya mobil juga tuh. Aku di dalam mobil nih, nah sambil mau telepon. Izin record ya Pak ya. Apa ya Mer? Barangnya apik banget iki. Bener iki tok. Apa? Pecah. Ora apa-apa. Itu terus lapor ke. Iya lapor tapi ora apa. Teman-teman ini untuk ukuran CX5 kondisinya sangat-sangat bagus untuk tahun segini loh. Saya setir-setir barang loh. Ini masih ori juga. Sangat-sangat bagus. Joknya si ori. Joknya CX kalau masih ori teman-teman. Gak cuma CX, semua jok leather yang ori bawaan pabrik. Enak banget. Aromanya juga beda. Sunroofnya masih sangat-sangat oke sih. Ini 2012 ya? Tuh 13 lah ya. Artinya mobil ini sudah 10 tahun teman-teman. Kalau kalian punya anak 10 tahun kan mesti bisa SD toh. Bayangkan ya Pak. Dan masih dengan kondisi yang seperti ini kan, berarti kan patut diapresiasi. Tapi ini dari beberapa unit yang kita lihat hampir semua. Aku sih senang sih. Gurih, cek aman. Juga masih ada. Apa dia ini originalnya nih CX5. Masih aman. Aman ya, yang penting itu sih. Aku dari kemarin tuh teman-teman. Depan sehat, ke belakang der. Kemarin gitu ya Om ya. Iya. Kemarin teman-teman. Jadi depannya kita kalau datang cek mobil, artinya kan biasanya ngecek depan dulu. Depannya yang pertama depannya der, aduh udah langsung down kita. Jadi kita eksekusi. Yang kemarin lagi datang karena malam, depan cek bagus. Wah kita udah senang banget nih. Samping bagus, belakangnya crash. Nah soalnya mas, ini makanya nggak keluar dulu. Aku udah ngeliat. Saya tak lihat sih kayaknya bagus sih, lempeng kayaknya kan. Cuman Ferry lihat belakang tadi wajahnya aman, samping aman. Tak datengin lumayan sih. Lah ini jadi upgrade nih kayaknya nih head unitnya nih. Iya toh? Iya. Tapi ini satu ini teman-teman. Ini beli aftermarket, ini yang jual di eBay ini harganya kalau nggak salah 4,5. Tapi belum sampai Indonesia kayaknya. Kalau sampai sini biasanya ongkirnya lumayan sih, sekitar 1 jutaan lebih. Nah, ini kalau nggak tahu kalau udah ada yang dijual di Indonesia ya.
Setahu aku tuh yang jual di luar. Full set juga toh. Ini sih oke sih menurutku. Ini nanti kasih notis om, tambahan ini di foto di video bila perlu. Karena ini larang ya, lagi menunggu jawaban dari yang pesen nih. Pak Lutfi dari Pati. Kalau menurutku mobil ini tuh sudah dengan kondisi yang di atas rata-rata mobil tua di CX-5 generasi pertama ya. Di atas rata-rata teman-teman. Kondisi 90% ini. Cuman memang tim lapangan itu melaporkan sesuatu yang sangat detail. Karena mereka nggak mau disalahkan kalau someday ada sesuatu gitu. Cuman sesuatu yang detail itu kadang tidak semua diterima positif oleh pemesan. Itu yang kadang bikin lama. Ya mungkin atau karena awam tidak tahu mobil gitu. Nah, seperti kayak gini misalkan. Ini untuk usia mobil yang sudah berumur ya 12 tahun, 13 tahun. Ini akan tetap dilaporkan sama tim kusam kacanya baret gini. Tapi ini kan bukan sesuatu yang krusial. Ini kan sesuatu yang aman, nggak apa-apa. Bukan tabrak ya, bukan banjir juga. Rekomendasi-rekomendasi yang kita berikan itu rasional, beralasan. Ini aman semua, nggak ada bekas-bekas apa gitu. Mobil bagus banget teman-teman untuk ukuran usia segini. Tuh, ini kondisi kolongnya aja kayak gini masih. Masih bersih banget. Oke sih menurutku. Hitungan menit teman-teman mobil diambil sama orang lain, ya kan? Itu kalau di awal tadi pas kita bilang oke bagus, langsung bayar mas gitu. Ke kita ya. Yes, kita nunggu berjam-jam di sini. Tapi kendaraannya tidak kita beli karena itu dibayar oleh orang. Tuh. Hitungannya menit doang. Ya wis. Pulang. Semoga harinya deal nanti. Orangnya gampang yang beli ya. Semoga ya. Semoga. Gitu teman-teman. Jadi mobil itu CX-5 itu semalam sudah di DP sama orang temennya dia. Nah, tapi masih kesempatan kita untuk ngecek. Tapi pengennya langsung dibayar seketika itu juga. Cuman memang kita kan harus tektokan dengan yang pesan dan lain sebagainya. Yang pesan ambil rapat, tapi yang beli sini juga ngejar terus karena kita udah lama di sini kan. Nah, akhirnya nunggu. Pas tadi kita nunggu di situ ditransfer full 100 berapa juta itu, akhirnya ya wis kita pulang dengan tangan kosong. Nggak apa-apa lah, mungkin belum rezeki juga lah. Oke. Terus diupayakan sampai malam, sampai pagi lagi ya. Siang lagi malah. Mau kemana kita hari ini? Insya Allah ini sekarang jam 10. Mas Wahid pengecekan fuel fire, terus Om Bre pengecekan CX-5 sama apa tadi ya, Yaris ya? Yaris. Tapi CX-5 dulu kayak. Tapi di sekitaran BSD sini saya nanti janjian pelunasan untuk balinonya. Tapi sekarang pengecekan R3 di daerah mana? Depok. Daerah Depok. Ya semoga bedanya ini pesanan Mas Niko yang terusan perburuan Kudus kemarin yang Jong, semoga ini bisa lebih baik. Harganya 2016 warna putih. Repeat order Mas Niko. Habis share lokasi teman-teman untuk pengecekan R3-nya. Jadi share lokasinya habisnya di titik ini. Mas Lut mencoba menghubungi ke seller dulu karena jalannya lumayan sempit-sempit. Jadi kita pastikan bener apa enggak, salah apa enggak dari share lokasinya. Hampir jam 11 berarti ya hampir 1 jam perjalanan.
Burdening aja, ndak ada jawaban. Mas Lu coba untuk mencari. Oke, benar. Gimana? Sedang sibuk, masih belum bisa dihubungi. Kita nanti janjian sama Suzuki Baleno-nya untuk pelunasannya itu di jam setengah 2-an ya, berarti ini jam 11, ngecek 1 jam kita perjalanan ke sana. Dan akhirnya itu jadi perjalanan untuk hari ini terakhir langsung pulang karena belum ada target lain. Sebenarnya mau pengecekan unitnya Mas Sopo ya? Livina itu perburuannya Livina, pesanannya Mas Rofi. Kemarin ada di Semarang warna putih, terus yang satu ini yang warna silver. Tapi harganya lebih masuk yang warna silver ini, dan memang sekalian untuk pengecekan ke arah barat ke Jakarta. Tapi setelah kita di press harga untuk harga segitu, kalau mau ndak boleh berangkat, kita akhirnya mau, malah orangnya mundur, katanya ini dan itu mau pergi atau gimana ya. Jadi kita belum bisa pengecekan untuk Livina-nya Mas Rofi. Tak cek kontak itu namanya dia itu apa? Salah Sunda. Iya, trade-in juga berarti. Sama kayak Livina tadi. Nah, Livina juga trade-in. Update sementara sudah lebih dari setengah jam kita nunggu di sini, orangnya keluar dan ternyata unitnya nggak ada di sini. Terus ini katanya di bengkel ya? Bengkel, kita masukin bengkel. Nah, bengkel itu ada 2, bengkel bodi, bengkel mesin atau kaki-kaki. Kalau bengkel mesin, ya tinggal apa dulu, cuma tune up atau yang lain. Katanya sih baru dapat. Atau ya, memang cuman ganti seal, kita nggak ada masalah sama sekali. Ada kerembesan, kecuali kebocoran ya. Kebocoran, kerembesan, bocornya seperti apa dulu, parah atau tidak, dan karena apa? Karena unit berumur. Tapi kalau mesin karena turun mesin yang lain, nah itu kita nggak berani. Saya nggak bilang nggak berani bos. Nggak mau. Karena anu sih, ya karena diperbaiki ya nggak masalah dong. Sudah diperbaiki, tinggal pemesan mau apa tidak. Kalau saya pribadi rusak sudah diperbaiki, nggak ada masalah. Ketimbang bekas laka. Kalau memang rusak diperbaiki, kita nggak bisa tahu detail bahwa pernah rusak parah. Ya ada ciri-cirinya kalau memang 1-2 mesin tertentu. Tapi kalau yang rumit-rumit, yang gede, yang mobil tua, kita nggak bisa tahu secara detail ini pernah overhaul karena apa. Nah nyatanya kalau overhaul memang diperbaiki, kita waktu pengecekan baik, menurut saya nggak masalah. Yang penting lihat kondisi dulu lah. Iya, ini kita ngikutin seller ke TKP-nya. Ke bengkel apa kok Mas Tut nggak tanya? Deket katanya, ke bengkel aja biar sama tahu, bilangnya gitu yuk. Setengah jam nunggu, setengah jam nunggu malah kayak gini. Yuk. Ya ngomongnya deket biar nggak kopo itu dia penjualnya berarti. Oke, kita cek langsung di bagian kaki setelah melihat normal ya maksudnya. Normal. Setelah melihat kondisi engine bay-nya masuk tadi, tinggalan ngecek dipstick, oli, sama tutup oli di mesin. Insya Allah aman. Untuk bagian atas, bagian bawah teman-teman kita nggak bisa tahu, tapi ikhtiar kami berusaha ngecek di bagian sini tutupnya seperti apa. Dari suara mesin juga, dari tulangan masih orinya. Joystick oli magic masih bening. Untuk coolant-nya udah Belum. untuk coolant, untuk radiatornya
pakainya Kulon campur air ini. pulen sama campur Coba air. campur air. Tapi hijaunya kurang. Ini akan biasanya nggak ada. Bagian sini sudah putih, perlu di back to black atau dibelikan sekitar berapa ya, 350 untuk bagian sasis aman atau strut. Nih Mas Lut, sini deh, ini nopo kotor ya. Oke, tak kira las-lasan tadi. Ini loh, Kotor itu. ini kotor, jadi kayak kelihatan kayak las ya, itu kotor teman-teman, kotor dan karat karena sering ada air pasti di situ. Nah, ini kan bagian strutnya, ini namanya strut kanan. Oke, kalau sasis itu sebenarnya ini tuh sini, tapi ya buat gampangnya aja kayak nyebutin dari filter intake man nggak ada pecah, dan bagian strut kiri juga aman teman-teman. Sasis aman, tadi Mas udah ngecek, Mas ya yang cek detail. Nih kelemahannya R3, bagian downpipe-nya pasti anu ya, karat ya, semuanya emang. Yang baru juga Gen 2018 up juga seperti itu. Kemarin sempat ditanyain bisa ndak kalau di bagian situ karatnya dihilangin, paling di repaint ya, di pentre namanya. Sudah dapat peredam teman-teman tahun 2016 berarti untuk di masih utuh, masih aman, peredamnya juga masih dalam kondisi baik. Headlamp belum ada yang pernah dibuka. Selang radiator ini kalau bisa udah mulai diganti. Nah ini saya kalau di dalam video kok bilang selang radiator udah mulai keras, empuk, apa masih empuk, fleksibel, itu kayak apa ini teman-teman? Ini agak keras nih, saya pakai tenaga ya. Nah, ini diganti lebih baik. Fan-nya nanti kalau nyala dipastikan bisa nyala teman-teman. Terus apron, bagian kita turun bagian grill. Nah, grillnya masih aman, tidak ada bekas pecah atau nutol kecil sedikit insiden tuh. Biasanya ada yang parkirnya kemajuan, belum tentu itu langsung insiden berkelas atau insiden besar, cuman karena nutul aja, kebablasan gitu kan. Repaint repaint ya, repaint atau ori nih? Repaint. Talang airnya kalau lebih bagus bisa di stiker. Ada tambahan aftermarket, cover handle, terus di list pelang bawah kebetulan tidak menemui ada yang apa namanya degek. Biasanya ada yang degek bagian bawah mudat jadi sewarna putih. Harusnya enggak ya, atau BF itu sudah sewarna putih. Nah maaf ya teman-teman, agak berisik. Dapatnya ban Campiro kondisi velg bawaan seperti ini. Lecet berat pemakaian, kembali lagi jangan takut untuk kondisi-kondisi seperti ini teman-teman. Kalau mau diperbaiki tinggal diperbaiki, dan itu bisa selama tidak retak bagian-bagian sini yang itu bisa membahayakan. Kalau baret masih bisa diatasi. Dan tahun 2021
Kondisi masih 50%. Liner fender masih lengkap sampai depan, belum ada yang sobek. Mika spion baret. Untuk di list kacanya masih pada baik. Mungkin belum pernah ada kejadian kunci ketinggalan atau lupa. List glossy, stiker glossy di bagian pintu masih baik, masih bagus. Dapat cover penutup bensin. Tulangan bagian belakang gimana maksud? Itu cuman bekas disepat ini dan Atau sepat bumper mungkin. Nggak mungkin tulangannya dong. udah Ini bumper tapi overspray-nya sampai ke sana. Oke. Harus salon. Ini wajib salon teman-teman. Kondisi bagian bagasi. Untuk tulangan belakang udah dicek. Kalau hanya tulangan belakang sini sih mungkin kadang kita masih bisa merekomendasikan kalau dia tidak sampai parah. Kalau udah sampai tulangan sini dan pintu bagasi itu yang kami belum bisa. Kondisi belakang, trim pintu bagasi belakang. Penyimpanan di ruang bagasi, toolkit lengkap. Nah, maaf ya teman-teman agak berisik. Nah, ini ada notif kenangan yang kurang rapi. Bagian sini nggak sampai sini, kaca belakang masih aman, kaca ini masih aman. Ini notis biasanya kena pohon, kena cabang pohon kayak gitu bisa, atau tembok yang di bagian atas biasanya juga bisa. Kalau di sini juga 2021 bannya teman-teman, mereknya sama, malah 2022. Dan kondisinya kalau ini sih 40% ya, jadi diganti lebih bagus, harus diganti sih ini. Dan ini kebetulan di belakang ini kebetulan lukiran dari depan kemungkinan ya seperti itu. Notis dekik bisa diatasi, aman. Posisi ban serep teman-teman. Kondisi trim belakang atau baris row kedua, kisi-kisi AC dan panel tombol AC-nya masih ada dan masih lengkap. Biasanya kisi-kisi AC ini nggak ada, ini tombolnya kadang nggak ada. Plafonnya juga wajib salon, tapi tidak begitu sih untuk plafonnya sebenarnya, nggak begitu kena tangan. List pintu baris kedua hitam doff aman, listnya kaca aman. Nah, ini list di bagian pintu driver yang glossy nih stikernya. Nah, kadang ada kayak gini teman. Kalau sini biasanya ada parkirannya dulu, ada di bagian-bagian tertentu yang memang lokasinya ada yang tajam mungkin. Oke, kita masuk di interior teman-teman. Interiornya sama yang kemarin yang bekas laka, itu lebih bagus interiornya yang kemarin. Tapi mau gimana lagi? Ya semuanya ada plus minusnya. Nah, Mas Niko maunya yang sudah ABS 2016-nya. Alhamdulillah ini juga udah ABS, KM di 84.000. Setir masih jeruk, belum tipis dan nggak ngoyor. Ada lecet di sini. Kita coba nyalakan AC. Nah, ini yang saya bilang hazard, tombolnya hazard tuh di sini. Nih, ada Mas Wahid telepon, jadi saya matiin dulu.
Udah pengecekan teman-teman, sekilas pengecekan tadi malah tak buat video juga. Tapi saya tadi dari turun unit langsung tak suruh cari indikasi lakanya, udah nggak ada. Terus saya Mas Lut belum buka interior, terus saya masuk interior. Ini tidak bekas laka teman-teman. PR body repaint, pernah di repaint, ada di juga warna putih tahun 2016 GX yang sudah ABS facelift. Tapi nyatanya unitnya capek. Indikasi KM putaran, ya tidak sedikit. KM putaran kita kadang merekomendasikan dan kita tidak garansikan. Tapi ini terlalu banyak. Tetap saya minta pertimbangan dari pemesan. Untuk harga juga bisa dipertimbangkan, dengan kondisi juga bisa dipertimbangkan, karena beberapa kali dan saat ini R3 GX itu nyari barang bagus atau nyari barangnya itu susah. Jadi ada pilihannya tidak banyak. Yang facelift itu Matic, terus ada unit belum tentu baik, bahkan bekas laka. Nah ini tidak bekas laka teman-teman, tapi capek puteran. Seperti apa? Masih ada beberapa interior yang bisa dinotis, seperti kotornya, terus cover joknya yang agak sobek, nggak begitu parah, agak sobek di bagian ini. Setirnya yang ngelupasnya memang di titik-titik yang kita curigai. Tuas persneling yang lumayan parah. Tuas persneling bisa kadang ada pemakai yang suka mainin salah satu instrumen di dalam mobil memang. Nah ini salah satunya di tuas persnelingnya juga capek. Nah, antara mobil capek atau tidak bekas laka, kalau pilihannya sudah mengerucut ke unit yang memang jarang. Nah itu tantangan dari BMI yang mestinya harus mencarikan lagi kalau memang nanti Mas Niko nggak mau. Kita merekomendasikan enggak dari BMI, kita 50-50 dari tadi saya bilang harga, kondisi lapangan juga, sabar nggak pemesannya. Nah ini nanti kita bicarakan, yang penting kita sudah cek jauhnya. Masya Allah dari tempat rumahnya itu antara perantara sama penjual muter-muter. Nah ini kita sholat dulu mungkin karena jam 12, terus nanti ketemuan sama Mas Wahid kalau bisa. Kita OTW setelah ini untuk pelunasan Baleno. Itu PR-nya teman-teman, kita tetap sampaikan tidak bekas laka tapi capek, bekas laka tapi interiornya bagus. Ya pastinya nggak semuanya interior bagus tidak bekas laka murah, pastinya gitu kan. Oke. BPKB sudah di tangan, BPKB Baleno. Ini kita Mas Wahid ngajak ketemu untuk makan siang. Makan siangnya ini bisanya di mana? Ini yang ini belum tahu. Yang penting ini sudah share live vlog dan bisa ketemu. Terus nanti mau kemana lagi atau mau perburuan dilanjutkan kemana lagi, tinggal nanti kalau sudah ketemu. Jadi nanti dia ngomongin lagi, dia obrolan lagi untuk bisa lanjut apa enggak, karena kita nyatanya R3 harus nyari lagi kelihatannya. Terus Livina juga nyari lagi. Karena menurut saya enggak sellernya itu enggak kooperatif. Tutup. Tersangka utama. Oke, terima kasih buat Mas Agus dan teman-teman dari BMI. Ini repeat order saya yang kedua. Saya pakai lagi, kenapa? Karena saya percaya barangnya bagus walaupun agak lama tapi barangnya memuaskan. Oke, siap. Makasih Mas Aris.
BMI mantap. Semoga makin jaya BMI. Oke, makasih banyak Mas Roy.